Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin musabbibil asbab, ar-rahmanir rahim munzilil kitab, maliki yaumiddin wa huwa sari'ul hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, majlis Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai dengan saat ini di penghujung bulan Syawal 1446 Hijriah, kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan umur dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani hidup dan kehidupan kita dan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua bisa kita syukuri dengan sebaik-baiknya, bisa kita gunakan dan manfaatkan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya juga kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin memiliki kemanfaatan dari lingkungan kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, majlis Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebih seminggu lagi jamaah haji kita akan segera mulai diberangkatkan menuju ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah dalam rangka melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji dan umrah di Makkah Al-Mukarramah. Maka dalam kesempatan yang baik dan mulia ini, khatib ingin mengingatkan diri khatib dan kita semua, khususnya kepada jemaah haji yang akan berangkat menuju ke tanah suci Makkah, agar pertama merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim terkait dengan kewajiban melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan untuk Allah lah haji wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang diberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Dan sesungguhnya barang siapa yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah maha kaya dari segala sesuatu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-hajju ashhurul ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa
wattaquni ya ulil albab. Haji Allah Subhanahu wa taala tetapkan bulan-bulan untuk melaksanakannya telah ditentukan. Maka siapapun yang diwajibkan untuk melaksanakan haji hendaknya meninggalkan rafats, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, dan meninggalkan perselisihan. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Dan hendaklah kalian berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah wahai orang-orang yang berfikir. Ma'asyiral muslimin, majlis Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam dua ayat yang tadi khatib bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemampuan, yang telah mendapatkan undangan untuk berangkat menunaikan haji pada tahun ini dan juga pada tahun-tahun yang akan datang, untuk mengingat bahwa sesungguhnya haji yang dilaksanakan adalah merupakan haji yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya ditetapkan oleh Allah, tujuan pelaksanaannya juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban ini, salah satu yang sangat-sangat penting untuk selalu dijaga, selalu dipelihara selama kita hidup, terutama selama proses memulai pelaksanaan ibadah sampai dengan selesai nanti, adalah niat yang semata-mata karena Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengingatkan tentang hal ini? Karena ibadah haji adalah ibadah yang nampak dan terang, bahkan ibadah yang populer. Siapapun yang berangkat melaksanakan ibadah haji di kampungnya, di desanya, hampir tidak ada orang yang tidak tahu tentang keberangkatan yang menunaikan ibadah haji. Dan bahkan pun setelah menunaikan ibadah haji, status sosial dari siapapun yang melaksanakan ibadah haji, dikehendaki atau tidak dikehendaki, menjadi memiliki nilai terhormat di depan masyarakat kita. Adanya popularitas dan adanya penghormatan dari manusia terhadap siapapun yang diberi kesempatan melaksanakan ibadah haji adalah satu di antara tantangan untuk kita bisa ikhlas. Para ulama menyatakan ar-riya'u afatul ikhlas. Adanya riya, ingin diketahui, ingin dilihat, ingin disanjung, ingin dihormati oleh manusia, itu adalah satu di antara penyakit ikhlas. Dan justru itulah maka dalam kesempatan yang baik dan mulia ini, kami ingin mengingatkan diri kami sendiri dan kita semua, khususnya kepada jamaah haji yang akan berangkat, kuatkan niat semata-mata karena Allah dalam diri kita masing-masing. Karena tidak ada satupun amalan yang memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebaik apapun amalan itu, sehebat apapun amalan itu, tapi kalau tidak ikhlas melaksanakannya, maka sungguh di sisi Allah amal yang luar biasa itu menjadi tidak memiliki harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lah. Dan apapun yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan dan lakukanlah
dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal pertama yang harus dipegang teguh oleh siapapun yang diberi kesempatan Allah untuk melaksanakan haji, termasuk melaksanakan seluruh ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang Allah sunnahkan kepada kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada siapapun yang Allah beri kesempatan berhaji, bahwa di dalam pelaksanaan dan proses melaksanakan ibadah haji tidak akan sunyi dari gangguan, dari godaan, baik itu yang bersumber dari penglihatan, pendengaran, maupun dari hal-hal lain yang ada di sekeliling kita, termasuk dari nafsu di dalam diri kita masing-masing. Tatkala kita berziarah ke Makkah juga ke Madinah Al-Munawwarah, kita akan disajikan dengan penglihatan yang pertama, bertemu dengan saudara-saudara kita dari berbagai suku bangsa dengan budaya tradisi yang berbeda-beda. Tentu saja penglihatan ini menjadi hal yang baru buat kita, terutama untuk kita yang tidak pernah musafir ke tempat-tempat yang jauh seperti halnya ke Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Sehingga bisa jadi dalam proses pelaksanaan ibadah itu kita merasa terganggu dengan pola tingkah dari sebagian umat Islam yang berasal dari berbagai negeri dan bangsa, dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda, termasuk kebiasaan makan, minum, berperilaku sehari-hari. Maka yang kedua yang harus kita jaga terkait dengan gangguan-gangguan yang mungkin muncul pada saat kita melihat, mendengar, dan berinteraksi dengan siapapun nanti di tanah suci adalah berbekal dengan bekal sabar di dalam menghadapi segala situasi tersebut. Sabar terutama tatkala kita merasa ada hal-hal yang mengganggu baik hati, pikiran maupun fisik kita. Karena sungguh keramaian yang luar biasa di Makkah dan Madinah, mau tidak mau itu pasti akan bisa berdampak terhadap fisik maupun non fisik dari diri kita, dan dampaknya tidak selalu positif, kadang-kadang juga menimbulkan hal-hal yang negatif. Pada saat itulah sangat diperlukan dan dibutuhkan kesabaran untuk kita menahan diri. Jangan sampai kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua yang tadi Khatib bacakan, la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kebiasaan tatkala kita berinteraksi dengan siapapun adalah tentu salah satunya adalah dengan ucapan selain dengan tindakan. Maka seringkali ketika kita merasa terganggu, merasa tersakiti, muncul ucapan-ucapan yang kotor, muncul ucapan-ucapan yang sesungguhnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ucapkan. Sehingga khusus di dalam ayat yang kedua tadi Allah memesankan agar siapapun yang telah diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan haji, hindari 3 hal. Hindari ucapan-ucapan yang kotor, hindari tindakan-tindakan yang menimbulkan dosa, dan hindari bersengketa, berselisih dengan siapapun. Karena sesungguhnya 3 tindakan itu, kalau kita tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya, bisa mengakibatkan kurangnya, bahkan hilangnya kekhusyuan kita di dalam melaksanakan ibadah. Dan itu tentu saja akan mengakibatkan ibadah kita kehilangan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa sejatinya
Siapapun orang yang datang ke tanah suci Makkah untuk berhaji dan umroh, cita-cita kita adalah meraih haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang dapat melaksanakan haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang kedua, berbekallah dengan bekal kesabaran. Bertekadlah untuk senantiasa menjaga diri apapun yang dilihat dan didengar, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji di tanah suci Makkah. Ma'asyiral muslimin, majelis Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi bekal bagi jamaah haji adalah bekal ilmu pengetahuan, terutama ilmu terkait dengan bagaimana kita melaksanakan haji dan umroh secara baik, sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum-hukum Allah. Ilmu untuk manasik haji adalah wajib ain bagi siapapun yang akan berangkat melaksanakan haji. Karena tanpa ilmu sangat jauh kita dari bisa diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syarat agar amalan-amalan kita diterima oleh Allah, kita diwajibkan untuk menuntut ilmunya, sehingga dengan ilmu itulah kita bisa melakukannya sesuai dengan tuntunan aturan-aturan Allah. Kita jadi tahu mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Tentu prioritas utama tatkala kita melaksanakan ibadah adalah melakukan rukun dan wajib haji. Jangan sampai karena ketidaktahuan ada rukun yang tidak terlaksana dengan baik dan sempurna. Jangan sampai karena ketidaktahuan ada wajib haji yang terlupakan kita laksanakan. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk kategori muharramat, hal-hal yang haram yang bisa berkonsekuensi pada bahkan batalnya haji. Oleh karena itu, maka bekal ilmu adalah satu di antara hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap jamaah haji yang berangkat, tidak hanya tahun ini tapi juga di tahun-tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, majelis Jumat rahimani wa rahimakumullah, terakhir bekal yang sangat penting yang Allah ingatkan kepada seluruh kita adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketaatan kepada Allah baik melalui ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah, itulah bekal yang paling penting di antara bekal-bekal yang dibawa oleh jamaah haji. Maka rutinkanlah untuk senantiasa berjamaah sholat fardunya. Maka lakukanlah amalan-amalan sunnah lainnya yang mungkin dan bisa dilakukan, termasuk bersedekah, berbagi dengan saudara-saudara kita yang kurang mampu, bersilaturahim dengan siapapun, menjaga hubungan tetap baik dengan siapapun, termasuk memperbaiki hubungan-hubungan kita kalau ada yang renggang, apalagi yang retak. Karena sungguh adanya sangkutan-sangkutan dengan sesama, termasuk adanya kerenggangan dan keretakan silaturahim di antara kita, itu akan menghambat kita untuk meraih kemuliaan haji yang mabrur, termasuk kemuliaan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, maka melalui mimbar yang baik dan mulia ini, saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita lepas jamaah kita yang akan berangkat tahun ini. Kita maafkan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita masing-masing terhadap beliau-beliau semua, baik laki maupun perempuan. Karena di antara bekal penting itu adalah jalinan hubungan yang harmonis di antara kita.
Kami juga berharap kepada seluruh jamaah haji yang akan berangkat, fokuslah pada hal-hal yang penting di hari-hari ini, terus sampai keberangkatan, sampai balik kembali ke tanah air, agar bekal sehat fisik, sehat mental, termasuk fokus dalam memperbanyak amal-amal ibadah, itu akan menjadi bekal yang sangat penting buat keluarga semua untuk nantinya dilancarkan ibadah haji dan umrohnya di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh jamaah haji kita yang berangkat tahun ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, pergi dan pulang. Mudah-mudahan beliau-beliau dilancarkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan seluruh manasik hajinya dan umrohnya dengan sesempurna-sempurnanya, dan mudah-mudahan meraih haji yang mabrur, dan mudah-mudahan untuk kita semua yang belum berangkat, Allah beri kesempatan untuk kita bisa berangkat di tahun-tahun yang akan datang dan mendapatkan juga haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'uh wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyyil karim wa amarakum irsyadan lakum wa ta'lima. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ijib nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuq hujjajana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur birahmatika ya aziz ya ghafur ya alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.